Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa arwatil mukhlisin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kembali pada pagi ini Allah pertemukan kita dengan berbagai kegiatan aktivitas ini, sehingga kita bisa berupaya untuk lebih mendekatkan diri, mengqaribkan diri kepada Allah lewat berbagai aktivitas tadi, termasuk menciptakan, memperbanyak amal kebajikan, amal soleh. Allah masih mempertemukan kita dalam upaya kesempatan kita ini untuk menghiasi sisa hidup kita. Di samping melakukan berbagai amal kebajikan, amal soleh, kita senantiasa merasa diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat itulah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pagi ini insyaallah sama-sama untuk mencoba mengkaji ulang kembali kajian-kajian, mengkaji kembali ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah SAW. Sasarannya tidak lain di samping menstabilkan iman kita, juga dalam rangka menambah wawasan di dalam berdinul Islam, berdinul haq. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita, tematik kita tidak lain adalah man ahabballahu war rasul. Siapa yang merasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Cinta kepada Allah dan Rasul sampai kita melaksanakan ubudiyah kita, berangkat dari deklarasinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku wasiatkan, aku tinggalkan dua perkara. Kalau dua perkara itu utuh, konsisten dalam kondisi apapun, dimanapun zaman itu ketemu, lan tadilu abada, tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati, utuh kembali kepada Al-Quran sebagai landasan hukum kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Ar-Rasul sebagai suri teladan hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu berangkat dari wasiat Nabi tadi, dalam hakikat kehidupan Islam
agama yang diturunkan Allah lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh Al-Khulafah Rasyidin, diteruskan oleh tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Kita tidak pernah ketemu berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak tahu persis seperti apa wajahnya, hanya melihat, menyimak dari salah baik sirah nabawiyahnya yang bersumber tadi dari Al-Quran As-Sunnah, diteruskan oleh Al-Khulafah Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan 4 sahabat ini merupakan adalah rekrutmen yang awal, yang pertama oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sampai untuk tidak ragu kepada 4 sahabat ini, sampai Rasul menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafah rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah al-khulafah rasyidin. Siapa al-khulafah rasyidin itu? Yaitu 4 sahabat tadi, 2 mertua Rasulullah dan 2 mantunya Rasulullah, bahkan keponakan Rasulullah khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Sampai Rasul menyampaikan poinnya, tamassaku biha, bila perlu gigitlah dengan gerahammu. Maksudnya bahasa filosofisnya itu, apa yang disampaikan Rasul diteruskan oleh Khulafah Rasyidin ini tidak atau jangan sampai untuk diragukan tentang khususnya pemurnian tauhid akidah sampai kepada masalah syariat. 4 sahabat sebagian awal ini sudah wafat, diteruskan tabi'in. Di antara tabi'in ini ada yang sempat melihat wajah Rasul dan ada yang tidak sempat melihat. Tapi hakikatnya tabi'in ini masih utuh bersih dalam kaitan persoalan meneruskan jejak langkah perjuangan Rasul. Tabi'in generasi yang kedua ini sudah tidak ada, muncul tabi'in. Kelompok tabi'in itu percis tidak tahu sang Rasul itu seperti apa, tapi dia berkomit untuk meneruskan jejak langkah risalah dakwah Nabi. Tabi'in sudah tidak ada sampai kepada kita. Siapa yang meneruskan setelah tabi'in? Itulah yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya, ya, yang meneruskan sampai kepada kita, bisa sholat yang sempurna, bisa melaksanakan seluruh Islam yang sempurna, diteruskan oleh al-ulama, orang yang berilmu, orang alim, ya. Jadi pakai ain, al-ulama, ya. Jadi kalau alif ulama beda artinya, al-ulama. Kalau alif bisa diterjemahkan menjadi seperti ular. Tapi kalau ulama, orang yang berpengetahuan dalam sisi agama. Al-ulama, orang alim. Alim dalam pengertian di samping bobot bibit dalam pengetahuan agamanya, juga karena akhlakul karimahnya. Baik hadirin sekalian, oleh karena itu untuk menjaga
khitah dalam kaitan urusan pemurnian tauhid, kemudian dihubungkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul itu, sehingga dua kalimat syahadat didudukan di dalam rukun Islam yang pertama. Ya, syahadatin. Dari syahadat inilah kaum muslimin bisa meneruskan jejak mengikuti rukun Islam yang lain. Dari dua kalimat syahadat inilah apakah akan menjadi mukmin muslim yang sempurna, atau sebaliknya, kalau tidak terarah, tersusun, tidak komit dua kalimat syahadatnya itu, bisa menjadikan persoalan adalah melahirkan sifat nifak, sifat kemunafikan. Syahadat dengan Allah, komitmennya tidak lain adalah wa'budullaha wa la yusyrik bihi syai'a. Wa'budullaha, kita memiliki prinsip bahwa cara menyembah, cara beribadah sampai kepada esensi yang prinsip hanya kepada Allah. Allah statusnya sebagai sang khalik tidak bisa dilihat dengan indera, tapi hanya mampu dicerna, bahkan memunculkan rasa cinta itu karena iman. Oleh karena itu, asyhadu an la ilaha illallah, berbeat, bersaksi, berjanji hanya kepada Allah. Dalam kaitan asyhadu an la ilaha illallah, satu sisi bagaimana mengkonsistenkan wa'budullaha itu esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, esa dalam af'alnya. Ini yang berangkat bahasa tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, ucapan itu gampang dimudah, dicerna. Tapi syahadat kepada Allah itu kalau tidak disambungkan dengan qalbun, dalam hati, itulah bisa menjadikan zahirnya muslim, tapi jiwanya tidak menciptakan, mengkondisikan sebagai seorang muslim. Jadi asyhadu an la ilaha illallah harus diikat dengan takrir bil lisan wa tasdiq bi qalbi. Apa yang diucapkan itu harus disambungkan, dibenarkan dalam qalbunnya. Maka disitulah kalau disambungkan antara ucapan yang di backup dengan keyakinan, keimanan tadi, maka akan menghasilkan wal amalu bil arkan. Antara ikrar itu, ucapan itu dibenarkan dalam hati, sehingga pola pemahaman Islamnya, pemikiran Islamnya menuju al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pemikiran Islamnya, pemahaman Islamnya itu mengarahkan kepada al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, dan tidak ada yang menandingi.
selain Islam. Nah, disinilah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, posisi kedudukan rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Jadi kalau posisi rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat itu komit ajeg, apa ajeg itu ya, tidak rubah, jangankan selangkah, sejengkal pun tidak rubah tentang syahadat kepada Allah itu, yang esensinya di samping kita melaksanakan ibadah kepada Allah, wala yusyrik bihi syai'a, tidak melakukan perbuatan syirik. Ya, syirik itu ada 2, ada syirik gede badag, ada syirik kecil, syirkul khalfi. Ya, syirik gede, syirik badag secara umum sejak zaman jahiliyah dulu sampai jahiliyah sekarang itu adalah dia melakukan ibadah, dia melakukan sesembahan di luar Allah. Ya, kalau zaman jahiliyah Lata dan Uzza, artinya mendekatkan dirinya dengan Tuhannya itu dengan cara-cara ya tidak seperti kita. Itu termasuk syirik. Syirik yang jelas, syirik yang amat sangat nyata. Apapun dianggap itu khair, baik menurut mereka, tapi disanggah oleh Allah, wa may yabtaghi ghairil islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apapun baiknya merasa nyaman untuk dirinya, tapi dengan cara itu melakukan kegiatan keyakinan, cara itu tidak diterima apapun amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya, dan di akhirat tergolong termasuk orang yang rugi. Ya, nah, syirik seperti itu, syirik yang sudah umum. Ya, ada bisa juga bahasa kita sekarang ini berangkat dari syahadat tadi. Apa yang diucapkan itu tidak nyambung ya dengan pemahamannya itu, dengan pelaksanaannya itu, ya, apalagi kontraproduktif dengan persoalan-persoalan akidah bahkan syariah, itu termasuk syirik. Jadi pemikiran-pemikiran yang kontroversial, yang paradok dengan hakikat saripatinya akidah itu syirik. Gitu ya. Menyelenehkan Islam itu sendiri, yang ngomong itu orang Islam, syirik. Ya, kalau bahasa yang dituangkan dalam undang-undang bisa melahirkan ujaran kebencian, penistaan agama, pelecehan agama, itu bahasa undang-undang. Tapi hakikatnya melecehkan itu termasuk adalah syirik. Dari mana dasar itu? Kata Nabi, rusaknya Islam itu oleh orang Islam sendiri. Al-Islamu majubul muslim, kata Nabi. Justru kelemahan Islam itu sejak dulu sejak dulu oleh orang yang dalam itu sendiri. Al-Islamu majubul muslim. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, sejarah Rasul tidak tahu siapa Abdullah bin Ubay itu. Jadi pada saat jadi Abdullah bin Ubay itu sejarah, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
bahkan mengagung-agungkan baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi pada saat dia kembali kepada konco-konconya, kembali kepada kawan-kawan lamanya, justru menjelek-jelekan Islam di zaman itu. Makanya muncul ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, itu masih awal Al-Baqarah. Jadi tanda-tanda orang beriman dalam awal Al-Baqarah itu jelas. Tanda-tandanya orang kafir pun juga jelas. Tandanya orang munafik dari mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Rasul tidak tahu siapa Abdullah bin Ubay, karakternya itu. Tapi muncul ayat itu, dikasih tahu oleh Allah. Jadi ada di antara kalian yang sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, sama-sama masuk dalam kelompok salat zahir muslim, tapi hakikatnya wa ma hum bimu'minin. Dia tidak masuk kelompok orang yang beriman. Kenapa? Karena itu. Jadi pelecehan, penistaan, ujaran kebencian itu dalam pemandangan pemahaman Islam itu bagian daripada ciri-ciri orang yang munafik, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu disinilah syahadat dengan Allah prinsipnya adalah pemurnian tauhid. Syahadat kepada Nabi, kita harus mengikuti mekanis dalam pola beribadah, dalam pola bermuamalah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sampai kepada memilih pemimpin. Itu mekanisnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa akunya? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik hadis sekalian di sini. Jadi basicnya, prinsip dasarnya dari dua kalimat syahadat. Oleh karena itu memang kenapa kita tidak merasa seperti bermualaf? Ya, kalau orang mualaf masuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kok kita sejak lahir seakan-akan tidak nampak itu? Karena kita hakikatnya dulu di alam ruh sudah bersyahadat. Ya, dulu di alam ruh itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, Pak. Ya. Jadi pada saat di alam ruh itu, ruh masih asli belum masuk dalam jasad. Apakah menjadi manusia, apakah menjadi hewan, atau makhluk-makhluk yang lain, itu masih murni. Tapi ada satu pertanyaan dari Allah, alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku Tuhanmu? Maka saat itu kaum muslimin rahimakumullah, hari ini percaya atau tidak, kita percayanya itu karena iman. Kita percaya karena sumber dari Al-Quran. Maka saat itu berikrar, bala syahidna, aku bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Itu, Pak. Jadi yang sekarang muslim seperti kita, mukmin seperti kita, insya Allah, termasuk manusia yang sekarang tidak beragama Islam, hakikatnya di alam ruh itu dia mengucapkan bala syahidina, bersyahadat. Makanya kalau di alam ruh bersyahadat, di alam dunia belok ke kiri, maka status hukumnya kafir. Gitu, Pak. Ya.
status hukumnya kafir. Dulu berikrar mengucapkan syahadat kepada Allah. Di dunia beda, tidak meneruskan dengan syahadatnya itu, maka status hukumnya kafir. Suka atau tidak suka ya kafir. Ya, walaupun mau diganti itu terlalu songong dibilang kafir. Ini kan Al-Quran soalnya. Ya. Jadi panggilan ya ahlani kafirun itu kan dari Quran. Bukan keputusan-keputusan buatan manusia, dari Allah. Nah, makanya istilah kaum muslimin, makanya ada upaya kalimat kafir dalam rangka kerukunan umat beragama untuk diganti dengan bahasa yang sedikit halus gitu. Ya ini kita mencoba mendudukan posisi kita ini tentang tauhid kita. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sehingga karena pengakuan di alam ruh itu, Allah tiupkan ruh itu ke janin jabang bayi yang ada dalam rahim ibu kita. Kapan itu? Itu ruh itu masuk, ada proses penjelmaan manusia itu dalam rahim ibu kita. Yang pertama karena persoalan nutfah. Nutfah itu perpaduan sperma laki dan wanita. Ya, maka membuahkan, melahirkan alaqah. Alaqah itu darah yang kehitam-hitaman. Itu prosesnya seperti itu. Dari alaqah menjadi mudghah. Nah, mudghah itulah embrio manusia berupa daging. Secara harfiahnya mudghah itu daging. Tapi artinya Allah sudah menciptakan sosok di dalam rahim itu, nampak ada dua mata, ada dua kuping. Kapan itu? Secara tauhid usia 3 bulan 10 hari. Ya, makanya ibu-ibu yang merasa hamil itu ada proses, ya, proses nggak mau makan istilahnya, ya proses itu, karena mulai mulut udah merasa bau dan sebagainya, itu proses. Sampai proses dalam rahim ibu 8 atau 9 bulan. Makanya lahir ke alam dunia itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bayinya itu masih suci. Fitrah dalam pengertian karena membawa tauhid akidah. Fitrahnya suci itu karena berbeat, bersyahadat kepada Allah. Ya. Nah, disitulah kaum muslimin, apa yang disabdakan Nabi itu, fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisani. Maka peran orang tuanya itulah akafah nanti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Disinilah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita bersyukur. Jadi apa yang diikrarkan di alam ruh, kemudian alam rahim, sampai ke alam dunia, alhamdulillah wa syukrillah, kita masih berpegang teguh kepada ini. Nah, rasa syukur itulah kaum muslimin sebagai anak yang soleh, anak seorang muslim, dituangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ya, prosesnya seperti itu. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih ibu bapak kita, terima kasih
Sehingga orang tua kita mengantarkan dalam pendidikan, dalam lingkungan kita, sampai hari ini kita masih berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada apa yang diputuskan waktu di alam ruh itu. Nah, sekarang ini kaum muslimin tinggal mengawal, ya, mengawal keutuhan itu sampai kita kembali ke pangkuan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali sekalian, kalau syahadatnya benar, insya Allah di bawah sholat, makanya urutannya itu wa aqamus sholah, tegakkan sholat. Ada yang mengartikan wa aqam, dirikan sholat, karena aqam berdiri, tapi maksud adalah menegakkan sholat, ucapan sholat, perbuatan atau pelakuan itu harus disinilah yang disebutkan berittiba. Ya, yang tadi disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi rasa cinta kepada Allah dan Rasul itu harus ikut seperti apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Nabi. Di wa aqamus shalah, salat status hukumnya fardu ain. Tapi hakikat sholat kita ini yang pertama merupakan kebutuhan kita. Terlepas dari status hukumnya fardu ain, kebutuhan kita nih rugi kalau kita tidak lapor dengan Sang Khalik Allah. Makanya sholat itu merupakan laporan khusus antara dirinya sebagai makhluk dengan Sang Khalik Allah. Salat itu adalah curhat. Jadi curhatnya umat Islam di salat. Disitulah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga karena dijadikan adalah laporan khusus curhat dengan Allah, insya Allah salatnya menemukan khashiin. Ya. Fokus dalam sholat itu karena saat dia di saat sedang sholat itu hakikatnya sedang berdialog. Wa shaum Ramadan, pada saat panggilan untuk melaksanakan saum Ramadan tidak hanya sebatas melaksanakan puasa semata-mata menahan lapar haus. Tidak seperti itu. Tapi hakikatnya di samping memberikan pendidikan terhadap mentalnya itu juga tidak lain dalam merekrut dirinya sebagai seorang muslim, sehingga 1 Syawal itu dijanjikan oleh Rasul kharaja min dulubihi kayaumi warsu ummuhu. Jadi bersaum, berpuasa, karena komitnya iman tadi, maka 1 Syawal itu seperti keluarlah noda dan dosanya itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Itu Pak, ya. Jadi ini pokok pangkal dari 2 kalimat syahadat. Pada saat panggilan zakat, ya, maka zakat khususnya bagi orang agnia yang sudah status hukumnya itu, bagi kita semua yang boleh bilang istilah pengertian JIS itu menengah ke bawah, untuk bagaimana memfungsikan bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang Allah berikan itu diinfakkan, disodakohkan. Karena status zakat, infak, sodakoh juga sebagai pencuci hati, pembersih hati. Satu sisi memberikan kontribusi kepada para fuqara wal masakin atau yang berhak menerimanya, sisi lain sebagai pencucian hati. Jadi orang yang sering infak sodakoh, bagi agnia orang yang melakukan zakat, itu hakikatnya dalam rangka pencucian hati, pembersihan hati. Ya, itu dah bersih dari sifat-sifat nifak, bersih dari termasuk sirkul khalqi tadi, syirik kecil. Memang syirik kecil itu Pak digambarkan seperti
semut hitam berjalan dalam batu yang hitam. Jadi nggak begitu terasa, tapi itu justru yang paling berat syirkul khalfi itu. Apa saja syirik khalfi itu, syirik kecil-kecil itu. Nah, kalau pandangan Imam Ghazali ada sifat-sifat buruk yang tercela. Nah, sifat buruk yang tercela itu masih iri, dengki, sombong, dendam dan sebagainya itu. Sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu, kalau sifat-sifat buruk itu belum dibersihkan, khawatir kena hadis yang amat sangat keras, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, enggak akan pernah itu masuk ke dalam surga kalau dalam hatinya itu belum dibersihkan, dicuci dengan sifat-sifat yang tercela tadi, walaupun sebesar jarak kecil sekali. Nah, makanya itu Pak hadis kalian, termasuk ghibah, namimah dan sebagainya itu, ya. Sekarang dalam kaitan musim kampanye, coba kita bisa lihat, baca hadis kalian, begitu entengnya saling jelek menjelekkan itu, begitu mudahnya memperburuk persoalan, ya. Jadi ghibah itu status hukumnya di samping dosa besar, lebih besar daripada hukum zina, ya. Seorang penzina disebutkan dalam Sirah Nabawiyah itu, seorang perempuan penzina, ada seekor anjing yang kehausan, ya, kehausan sampai kehabisan napas, hampir habis bersama. Maka seorang perempuan penzina itu mengeluarkan sepatunya itu, sandalnya itu, kemudian turun ke bawah ke sumur itu, mengambil air tempatnya dalam sepatu itu, kemudian diberikan kepada anjing yang sedang kehausan itu. Dalam riwayat, penzina itu bisa masuk ke dalam surga hanya memberikan air kepada binatang, apalagi memberikan kebaikan sama manusia. Kepada binatang saja, bahkan dia penzina, itu bisa masuk dalam surga menurut riwayat seperti itu. Tapi ghibah hadis kalian, walaupun lebih kejam daripada seorang pemuda menjinahi nenek-nenek, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang yang selalu melakukan ghibah, namimah, akhirnya memberikan fitnah. Ini yang harus kita jaga, ya. Nah, oleh karena itu disinilah konteks kita, kondisi kita ini sekarang, paling tidak himayatul ummah. Mari kawal, mari kita harmonisasikan umat kita ini. Ada umat ukhuwah Islamiyah antar sama muslim, ya, antar sama muslim, Pak. Antar sama muslim kita harus perkokoh, perkuat bagaimana memfungsikan wa'tasimu bihablillahi jami'ah ini, ya, sama muslim. Kan sudah mulai sekarang ini. Jangan hanya perbedaan atribut, persoalan jadi pecah sesama muslim. Ada yang kedua, ada ukhuwah al-wataniyah. Artinya bersatu sesama anak bangsa, walaupun beda agama, asal sama-sama dia hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus saling menghormati, saling menghargai. Ini fatwa MUI itu. Maka muncul namanya tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Yang ketiga ada istilah ukhuwah.
antara masyarakat, antara ulama dengan pemerintah. Udah habis Pak ya? Ya? Ya. Ini Pak. Jadi saya katakan sini. Jadi 2 kalimat syahadat ini Pak. Ke salat, insyaallah salatnya adalah khusyuk, dibawa ke saum Ramadan, melahirkan kharaja min dulubihi kalwal humuhu. Keluarlah noda dan dosanya seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Ini besok kita Ramadan Pak. Kita ini ya insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan Ramadan besok ini. To be or not to be, artinya menentukan hakikat pemurnian tauhid, hakikat di samping penambahan amal kebajikan, amal soleh, dan hakikatnya ampunan Allah di Ramadan. Makanya kita ada doanya kan, minta pada Allah supaya Allah perlukan. Makanya di istilah ulama, inna rajaba syahrullah wa sa'bani syahri wa shamu ramadhana syahru ummati. Ini Pak. Nah, dibawa ke Jakarta tadi mampu berupaya berusaha tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dibawa ke haji, orang yang syahadatnya benar pasti pada saat dia mikot, pada saat dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, pasti hajinya itu bukan haji seperti biasa digambarkan sebagai seremoni, tapi haji itu merupakan adalah miniatur dikumpulnya di alam mahsyar. Itu Pak. Makanya orang yang serius haji nggak sempat ngerokok Pak di saat wukuf, karena siapapun yang berangkat awal atau yang terakhir, hakikatnya al-hajjul arafah, hakikatnya haji itu wukuf di Arafah. Disitulah orang pada saat tergelincir matahari di awal khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar di jamak qasar, itu kesempatan itulah kaum muslimin, khususnya yang calon jamaah haji, doa kita ini amat sangat mahal. Doa amat sangat mahal itu wukuf di Arafah. Jadi pada saat dia berikrar 2 kalimat syahadat, dia tidak akan main-main wukufnya itu. Ya, jamaah haji Indonesia kan belum selesai kan, yang wukuf itu dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Jamaah kita baru zikir sebentar saja, berdoa sebentar saja, baru jam 2, jam 3 udah keluar berpose mainkan handphone itu. Ini jamaah haji Indonesia Pak, termasuk jamaah haji Bekasi. Padahal disitulah menentukan doa kita. Ampunan kita tuh di situ Pak, para jamaah haji. Ampunan jamaah haji disitulah wukuf di Arafah. Ampunan secara umum baik yang haji atau tidak haji pada saat Ramadan. Maka di Ramadan itu man soma man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama bi dzambi. Itu di Ramadan. Siapa yang saumnya karena iman, menghidupkan qiyamul lail, qiyam Ramadannya karena iman, karena ihtisaban, diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Ya, jadi ini kita ngaji tauhid berangkat dari mulai 2 kali syahadat Pak. Ya, nggak kemana-mana supaya betul murni. Ya, makanya pandangan tauhid, pandangan para ulama tauhid, dan munculnya hadis pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam sholat. Ini Pak, dalam sholat nggak boleh dirubah 2 atau 3 dalam sholat. Kalau dalam sholat dirubah 2, 3 jadi bid'ah. Ini asyhadu an la ilaha illallah, ini penentuan masuk surga atau tidak. Itu disilah penekanan penguatannya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersyahadat.
ya kepadamu ya Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ya. Oleh karena itu, karena sudah waktu, kesimpulan sementara ini belum selesai sebetulnya. Kesimpulan sementara, kita hidup di alam fana ini, yang pertama meneruskan ikrar kita sejak di alam ruh untuk menjaga, mentauhidkan kalimah Allah. Itu Pak. Ya. Yang kedua, kita hidup di dunia di alam fana ini punya tugas pokok, dihidupkan oleh Allah, dijadikan manusia untuk beribadah. Dua. Yang ketiga, bahwa hidup di dunia di alam fana ini tidak lain dalam rangka menyiapkan bekal. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Siapkan bekalmu untuk pindah kampung dari kampung galaksi menuju kampung yang kekal, yang abadi. Saya kira itu kena waktu yang baik pasti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan kita semua. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Kita berikan